Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Hasna Zulfa dari Prodi PGSD Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam pendidikan. Apa itu komponen? Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran keberlangsungan suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya serta meninjau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen minimal agar dapat terciptanya proses pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, serta alat dan fasilitas pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan, M.J. Langeveld mengemukakan jenis-jenis tujuan pendidikan terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan kebetulan, dan tujuan perantara. Terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dan pendidik ialah menanamkan sistem norma tingkah laku yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Syaifullah. Peserta didik sangat menunjang proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, namun lebih luas lagi yaitu mencakup seluruh individu atau kelompok yang menjadi subjek pendidikan. Selanjutnya ada pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dan bukan hanya pendidik di sekolah saja. Misalnya, guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Lalu ada metode pendidikan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu metode diktatoral, metode liberal, dan metode demokratis. Materi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik materi yang ada pada kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial antropologis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Kemudian ada alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang lengkap, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik, sehingga memudahkan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pendidikan wajib dipenuhi dan saling berkaitan satu sama lain. Baik pendidik dan peserta didik akan saling membantu dalam proses kegiatan pendidikan guna tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.